Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun Anda berada, kembali lagi di channel Qasim TV. Nah, di video kali ini setelah sekian lama saya tidak melanjutkan pelajaran tajwid, dan tiba-tiba saya terdetak untuk kembali mengupload pelajaran tajwid, menyambung pelajaran yang sudah dulu pernah saya upload di channel YouTube maupun Facebook Fanspeak Qasim TV. Oke teman-teman, tanpa berbicara panjang lebar lagi, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mad tamkin. Mungkin teman-teman ada sebagian yang sudah mengetahui mad tamkin itu apa. Ada juga teman-teman yang belum mengetahui, dan saya akan menjelaskan dalam bahasa yang paling sederhana, paling sempurna, tanpa ribet, tanpa susah, tanpa harus mencatat banyak buku, tanpa dengan menulis dengan pena. Cukup kita praktek langsung ke Quran saja. Mudah-mudahan teman langsung bisa mengetahui dengan sekali penjelasan saja. Oke teman-teman, mad tamkin ini kalau dari bukunya, kalau dari keterangan kitab, itu memiliki dua bentuk mad tamkin. Pertama itu pertemuan antara pertemuan antara waw mati dengan huruf waw juga, seperti itu. Jadi pertemuan huruf waw mati dengan huruf waw juga setelahnya. Jadi ada dua waw berdekatan, atau huruf ya mati yang bertemu dengan huruf ya. Jadi kalau bahasa saya itu sering menyebutkan ada dua iko waw berdekatan, ada dua iko huruf ya berdekatan. Tidak ada jeda huruf setelah huruf tersebut. Jadi dua-duanya itu memang betul-betul berdekatan. Nanti kita lihat contohnya langsung saja. Nah, yang kedua, terjadinya mad tamkin itu bisa terjadi karena ada huruf ya mati yang sebelumnya ada huruf ya juga, tetapi ya tersebut bertasydid. Jadi saya ulang, yang kedua ini terjadinya mad tamkin itu karena ada ya mati yang sebelumnya ada huruf ya yang bertasydid. Seperti itu. Nah, cara membacanya itu ditekan dan dipanjangkan selama 2 harokat kalau yang kedua ini. Kalau yang pertama itu tidak dibaca seperti biasa saja. Nanti kita lihat contoh. Nah, saya ambil satu contoh yang paling mudah itu di juz 30. Nanti teman-teman mungkin bisa mencontohkan di ayat lain atau surah lain, tapi yang paling penting sebabnya itu ada, yaitu ada. Oke, saya buka di surah Mutaffifin juz 30 ayat ke-18. Jadi teman-teman bisa dilihat di video ini. Kita lihat di surah Mutaffifin ayat ke-18. Bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Ya, jadi itu ayat ke-18 di surah Mutaffifin. Nah, contoh mad tamkin yang sekarang kita pelajari itu berada di kalimat illiyin, paling ujung. Illiyin, ya. Baik, sebentar. Di kalimat illiyin. Jadi saya ulang, terjadinya mad tamkin pada bagian yang kedua tadi itu sebab ada ya mati. Diingat dulu ada ya baris mati. Jadi ianya berbaris mati, bukan baris hidup. Maksudnya baris hidup itu dia bisa dibaca, baik itu dia dibaca ya atau yi ataupun yu, berarti itu hidup. Nah, tapi kalau ianya berbaris mati dia tidak bisa dibaca. Nah, sebelum iya itu ada ya lagi yang bertasydid. Jadi teman-teman bisa lihat ada iya, sebelum iya itu berarti kalau sebelum itu sebelah kanan. Sebelum berbicara sebelum itu pasti di sebelah kanan, karena kita membaca Al-Quran dari kanan ke kiri. Itu yang membedakan kalau kita bisa membaca bahasa Indonesia dari kiri ke kanan.
Jadi sebelum ya berbaris mati ada ya lagi yang bertasdid. Maksud bertasdid bersabdu. W kecil yang berada di atas huruf. Jadi ianya dua iko berdekatan. Kalau bahasa Palembang dengan bahasa Tebedak tuh dua iko. Jadi saya ini orang Tebedak. Ya mati yang sebelumnya ada ya yang bertasdid. Inilah mat tamkin. Jadi cara membacanya ditekan ya yang bertasdid terus dipanjangkan selama 2 harokat. 2 harokat itu teman-teman kurang lebih hitungan 2 detik saja, tidak lebih. Boleh lebih sampai 3 detik. Jangan sampai 2 menit. Ini kadang-kadang beranggapan 2 harokat itu sampai 2 menit. Wassalam, mati ya, kepanjangan. Jadi kita ulang cara membacanya. La fi illiyin. Illiyin. Jadi cukup 2 harokat saja. Ya, itu mat tamkin. Nah, dengan catatan terjadinya mat tamkin ini ketika mewasolkan ayat ke-18 ini ke ayat 19. Maksud wasol itu diteruskan. Ya, maksud wasol itu diteruskan. Jadi kita meneruskan bacaan dari ayat 18 ke 19, langsung 2 ayat sekaligus. Maka dia berlaku mat tamkin. Akan tetapi kalau kita seumpama mewakafkan di ayat 18 saja, maka ini berlaku man arid yang dulu pernah kita pelajari. Simak atau boleh dicek di video sebelumnya. Ini man arid lisukun kalau kita wakaf di sini. Jadi begini. Kalau seumpama kita baca kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Itu man arid disukun. Nah, kalau kita mewasolkan ke ayat berikutnya, kalla inna kitabal abrari lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun. Langsung ke ayat 19. Nah, itu baru berlaku mat tamkin 2 harokat saja di sini. Oke teman-teman ya. Ini satu contoh saja saya buat untuk bagian kedua. Nanti teman-teman bisa lihat. Tapi yang paling penting dia letaknya di tengah kalimat dan ada iya yang berdekatan. Iya pertama mati, iya kedua bertasdid. Kalau ada dua-dua itu pastilah dinamakan mat tamkin. Oke. Nah, ya kita lihat contoh yang pertama itu yang terjadinya mat tamkin tadi sebab karena ada waw mati yang sebelumnya ada waw juga atau ada ya mati bertemu juga dengan ya. Berikut contohnya. Oke, nah kalau untuk yang pertama, contohnya saya ambil di juzuk 30 lagi di surah Al-Ma'un yang paling mudah kita temui ya. Jadi terjadinya mat tamkin bisa karena ya mati yang bertemu juga dengan huruf ya yang berbaris. Kita lihat di surah pertama, surah Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Oke. Jadi kita lihat di ayat pertama ada ya mati yang bertemu dengan huruf ya yang berbaris. Tepat di kalimat alladzi yukadzibu ya, alladzi ya baris mati dan ketemu dengan ya berbaris di depan. Ini tamkin. Cara membacanya tidak dikejutkan tetapi dipanjangkan di man asli ya-nya di sini dan di sini tidak ditekan. Biasa saja. Ara'aital ladzi seperti itu. Lalu yang kedua di ayat kedua, fadzalikal ladzi, allazi itu ada ya baris mati, kemudian setelahnya ada ya lagi yang berbaris, tepat di kalimat yadu'ul. Jadi allazi ya mati, yadu'ul ya juga. Inilah yang dinamakan tamkin.
Cara membacanya panjang, allazi yad'ul dibaca seperti biasa. Jadi pada umumnya mat tamkin kalau bagian pertama ini tidak begitu harus dibaca atau secara rinci kita jelaskan, tapi yang paling jelas mat tamkin itu kalau bahasa saya sering saya sampaikan adalah pertemuan dua ya yang berdekatan. Ya pertama baris mati, ya yang kedua bertasdid. Demikian mungkin video kali ini. Mungkin ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar atau bisa langsung hubungi kami bila mana ada pendapat yang mengatakan keterangan lain. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.